Novena Roh Kudus. Umat Kristen mempunyai kebiasaan mengadakan doa novena Roh Kudus. Ini dilaksanakan selama 9 hari, mulai pada hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan berakhir pada hari Sabtu menjelang Pentakosta. Dalam doa ini, umat Kristen memuji Tuhan yang menjanjikan kedatangan Roh Kudus dan memohon rahmat Allah agar siap menyambut kedatangan Roh Kudus. Novena ini juga bisa dilaksanakan pada kesempatan lain yang sesuai untuk memohon pendampingan khusus dari Roh Kudus. Kutipan Santo Basilius Agung. Roh Kudus hadir pada setiap orang sepenuhnya, dan sepenuhnya Ia hadir di mana-mana. Kutipan Santo Cyrillus dari Yerusalem. Roh Kudus datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengajar, menegur, menguatkan, menghibur, dan untuk menerangi budi. Marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita meneliti batin kita, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan menyesali segala dosa yang kita lakukan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pendarasan Mazmur atau Kidung. Agung dan mengagumkan segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan tidak memuliakan nama-Mu? Sebab hanya Engkaulah kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab telah nyatalah segala keputusan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Doa Roh Kudus. Puji syukur 94. Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya, kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk selalu tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putranya, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Kitab Suci diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adalah sesuatu yang wajar bila para murid Yesus bersedih hati. Yesus yang menjadi tempat sandaran hilang dari hadapan mereka. Yesus mengetahui hal ini. Dia memberi jaminan bahwa dalam waktu yang tidak lama mereka akan melihat Yesus kembali. Kita tidak perlu berduka dan bersedih hati karena Yesus tetap hadir bersama kita dalam Roh yang diutusnya. Roh penghibur akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Tidak ada seorang pun dapat merampas sukacita sejati itu dari kita. Marilah kita lanjutkan dengan mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah, ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangi budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah, ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah, ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah, ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah, pokok keselamatan kami. Karena kebangkitan Kristus, kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga hidup kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.